teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Grea Kreatif. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng merahnya ya. Yuk kita mulai cara bikin play-doh-nya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Kita mau tekan garam, minyak, cream of tartar, air panas, kemudian tepung terigu dan pewarna makanan ya. Untuk pewarna makanan bebas warna apa aja. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebanyak 18 sendok. Nah, untuk tepung terigunya ini 18 sendok ya teman-teman. Kemudian kita setelah menakar tepungnya, kita akan menambahkan garam. Nah, garam dengan tepung perbandingannya 2:1. Jadi saat tepungnya ada 6, maka garamnya 3. Kalau tepungnya ada 12 sendok, garamnya 6. Nah, masukkan cream of tartar, takarannya 3 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan minyak goreng sebanyak 9 sendok makan. Nah, takaran minyak itu juga sama seperti takaran garam ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air, masukkan air panasnya sedikit demi sedikit dan aduk ya. Hati-hati karena ini menggunakan air panas, kita masukkan airnya sedikit demi sedikit biar airnya nanti bisa pas. Kenapa saya nggak nyantumin berapa milinya? Karena takaran sendok setiap orang mungkin berbeda-beda, makanya di sini saya pakainya takarannya sendok dikit-dikit. Nah, nanti kita lihat teksturnya masih keras atau kurang lembek, itu kalian bisa menambahkan airnya. Nah, kalian tambahkan airnya sedikit-dikit, kemudian sambil aduk-aduk. Nah, ini aku tambahin airnya lagi. Nah, jika kurang air kalian bisa tambahkan lagi sampai adonnya agak melembek, tapi nggak lembek banget gitu ya. Nah, kemudian jika adonan sudah dirasa cukup menggumpal, Anda bisa lanjutkan mengadonnya dengan tangan. Nah, kalian juga harus hati-hati karena adonan di sini masih panas. Jadi uleni dengan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan mengadon adonannya sampai kalis atau sampai dia nggak lengket lagi dan semua adonan tercampur secara merata bahan-bahannya. Nah, jika kurang minyak atau masih lengket, kalian bisa menambahkan beberapa sendok minyak agar adonannya tidak lengket. Nah, keunggulan dari play-doh yang kita buat sendiri ini aman untuk anak-anak kita. Kemudian play-dohnya baunya harum kayak vanila gitu, karena cream of tartar itu memiliki bau seperti vanila. Kemudian adonannya awet karena di sini ada kandungan garam yang membuat adonan itu tidak basi. Kemudian di sini menggunakan minyak yang aman, minyak goreng atau minyak sayur. Nah, jika adonan sudah jadi, tinggal dibagi beberapa bagian untuk diberi warna makanan. Kemudian adonannya ini sangat lembut ya teman-teman, nggak keras sama sekali. Jadi enak untuk dimainkan. Nah, di sini proses pemberian pewarna. Nah, untuk pemberian pewarna itu
secukupnya ya, teteskan secukupnya. Nah, sedikit sharing-sharing ya teman-teman, ternyata Play-Doh kalau kita beli di luaran itu harganya sangat mahal, beda dengan kalau kita bikin sendiri. Nah, kalau kita bikin sendiri itu biaya pembuatan Play-Doh itu tidak menghabiskan banyak biaya karena takarannya kita menggunakan sendok. Jika kita ingin membuat banyak atau sebagai ide bisnis jualan Play-Doh, kalian bisa pakai yang langsung takaran 1 kilo. Nah, kemudian kalian bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk tepung 1 kilo sendiri sekarang itu harganya 12.000. Nah, untuk pewarna makanan itu harganya 6.000. Namun di sini kan kita hanya menggunakan beberapa tetes saja ya teman-teman. Jadi untuk biaya pembuatan Play-Doh itu sangat sedikit. Kemudian garam juga masih harganya terjangkau, dan cream of tartar juga sama, harganya tidak lebih dari 10.000, murah, dan itu bisa dipakai untuk beberapa kali. Nah, jadi kalau ingin menjadikan Play-Doh sebagai ide bisnis jualan itu juga bisa dan dapat keuntungan yang lumayan banyak teman-teman. Sedangkan anak-anak kita kalau membeli mainan Play-Doh itu kan harganya mahal banget ya teman-teman. Play-Doh yang dijual abang-abang aja itu yang warna-warni kecil-kecil itu aja harganya sekitar 2000-an, ada yang 3.000, 2.000, 3.000, 5.000. Itu yang jual abang-abang keliling itu ya, kita nggak tahu kualitasnya juga. Sedang Play-Doh itu juga harganya sangat mahal. Nah, kalau ini harganya terjangkau. Nah, tentunya anak-anak pasti senang bikin Play-Doh-nya. Nah, jangan lupa ya bikin Play-Doh-nya di rumah dan subscribe YouTube channel Griat. Dengan Play-Doh ini juga banyak manfaatnya. Anak-anak kalian bisa bereksplorasi dan bereksperimen tentang bagaimana membuat Play-Doh. Nah, setelah anak kalian membuat Play-Doh, dia indera perabanya, motoriknya akan berjalan, karena saat dia memainkan Play-Doh itu tangan-tangan mereka bergerak untuk membentuk suatu bentuk-bentuk, dan itu juga akan mengasah daya ingat dan otak mereka menjadi lebih kreatif. Nah, kemudian dengan Play-Doh ini juga bisa sebagai sarana mereka belajar warna, berhitung, dan huruf, karena kalian bisa menggunakan cetakan-cetakan huruf, angka untuk mengajari anak kita cara untuk mengenal angka dan huruf. Nah, di sini Play-Doh-nya sudah jadi, teksturnya sangat lembut dan gak lengket sama sekali, dan lebih enak di squeeze gitu. Menurut aku sih adonnya seperti squishy karena dia lembut dan gak lengket, jadi enak untuk dimainin. Nah, di sini aku ada cetakan crepe kepiting, jadi aku coba cetak Play-Doh-nya menjadi kepiting. Bebas, kalian bisa bentuk Play-Doh-nya menjadi bentuk apa yang sesuai kalian inginkan. Nah, pasti mereka senang banget saat Play-Doh-nya sudah jadi, dan mereka dapat memainkan Play-Doh-nya dengan sesuka hati mereka, membentuk berbagai macam bentuk sesuai daya imajinasi mereka. Nah, ternyata Play-Doh juga memiliki sejarah. Nah, sejarah Play-Doh yang perlu kamu tahu yaitu Play-Doh ini merupakan bahan sisa dari perusahaan bernama Kutor di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1964 Play-Doh mulai diekspor ke Inggris, Prancis, dan Italia. Nah, pada waktu itu fungsi Play-Doh adalah sebagai pembersih wallpaper. Nah, karena pada zaman dahulu masyarakat sering menggunakan batu bara atau kayu sebagai pemanas ruangan.
Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, keponakan Max Richter, yaitu Joseph Max Richter, mengembangkan bahan sabun tersebut untuk mainan anak-anak sebagai pengganti lempung. Dan akhirnya terciptalah Play-Doh yang terbuat dari sabun. Seiring berkembangnya waktu, perusahaan Play-Doh mengembangkan Play-Doh dengan bahan-bahan yang aman untuk dimainkan oleh anak-anak. Nah, teman-teman, di sini aku coba bikin Play-Doh-nya yang sesuai dengan ide bisnis ya, teman-teman. Jadi Play-Doh-nya dibagi menjadi kecil-kecil. Nah, biasanya abang-abang keliling itu jual Play-Doh ini yang ukuran seperti ini dengan harga 2-3 ribu. Tapi kalau ukurannya sebanyak ini mungkin harganya 4 ribuan kali ya. Nah, kemudian kalau kalian nggak membuat dengan bentuk yang ini, kalian juga bisa membungkus Play-Doh ini ke dalam cup-cup kecil agar-agar itu. Nah, itu bisa kalian jual dengan harga 3-5 ribu. Nah, pasti anak-anak pada suka karena itu juga harga yang sangat murah. Nah, untuk penyimpanan Play-Doh-nya, kalian dapat menyimpan Play-Doh ini dalam wadah atau jangan terkena sinar matahari terlalu lama. Kalian simpan di tempat yang tertutup. Jadi ada tutupnya sehingga Play-Doh-nya tidak menguap dan kering. Nah, untuk Play-Doh ini sendiri cukup awet dimainkan ya, teman-teman. Oke, sekian video cara membuat Play-Doh yang aku buat. Jangan lupa klik subscribe Gria Kreatif, tekan tombol merah yang ada di pojok, dan tekan loncengnya. Thanks for watching. Terima kasih.